Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihil amala ila akhiril abiyat. Sebelum kita menerangkan daripada apa yang tertera insyaallah di dalam Lamiyatul Af'al punya Ibn Malik, kita karena ini berkaitan dengan lughah, sebaiknya menerangkan tentang bagaimana tumbuh daripada ilmu lughah seperti nahwu dan shorof ini. Apa penyebabnya? Kenapa kok mereka meletakkan di dalam kitab dan lain sebagainya? Di awal fi asril jahili ataupun fi sadril Islam, sebelum tercampurnya daripada orang Arab dengan yang selainnya, mereka apabila mengungkapkan daripada suatu ibarah, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, Marartu bi Zaidin, mereka mengucapkan tanpa berpikir apa yang bakalan mereka ungkapkan. Sebagaimana kita kalau ngomong bahasa Indonesia misalnya, apa yang kita ungkapkan di dalam bahasa Indonesia tidak memerlukan daripada ini apakah menjadi fa'il, apakah jadi maf'ul, ini apakah mubtada ataukah khabar dan lain sebagainya. Mereka cuma melontarkan apa yang mereka inginkan, yang penting sesuai daripada makna apa yang berada di dalam dada mereka. Wahakadha begitu juga di dalam shorof, mereka apabila mengatakan doroba tanpa memikirkan apakah doruba. Kalau mereka mau membina lil majhul, maka mereka mengatakan duriba tanpa memikirkan daripada itu, tanpa tahu ini apakah mabni lil majhul, apakah mabni lil fa'il. Jelas itu ya. Naam. Bahkan di dalam balaghah juga seperti itu. Mereka apabila mau mentashbihkan seseorang dengan yang lain, maka mereka langsung mengatakan Zaidun kal asadi. Kalau mau mereka tasbih lagi yang lebih mendalam lagi, mereka mengatakan ra'aitu asadan langsung, tanpa menyebutkan daripada Zaid, dan itu tanpa memikirkan daripada apakah ini sesuai dengan qaidah ini dan sebagainya. Karena apa? Karena semua daripada ilmu itu melekat di dalam jiwa mereka, di dalam diri mereka, bagaikan nafas yang keluar masuk ini. Itu sudah tabi'ah. Jelas itu ya. Bagaikan seseorang ketika kelaparan makan, itu sudah tabi'ah, tanpa memerlukan berpikir dulu apakah perlu makan, apakah tidak dan lain sebagainya. Begitulah daripada ilmu tersebut dalam dada daripada orang-orang di zaman tersebut. Naam. Tetapi setelah berjalannya waktu, mulai ada pelencengan di dalam pengucapan daripada harakah. Pastinya harakatul akhir lebih banyak kesalahannya daripada awal dan wastil kalimah. Karena apa? Karena apabila ada perubahan huruf sama sekali, jelas itu ya, itu adalah yang dibicarakan di dalam ilmu shorof, maka itu merubah daripada makna, maka nggak jadi masalah. Makanya kalau kita lihat daripada kitab-kitab yang terdahulu, seperti misalnya kitabnya Al-Imam Sibawayh, Jazidul Al-Kitab, bahkan Alfiyah Ibn Malik, mereka menyebutkan ilmu nahwu dulu, baru ilmu shorof. Jelas itu ya. Dan akan datang kita terangkan bahwasanya sebenarnya ilmu nahwu, ilmu shorof dulu adalah satu ilmu yang disebutkan di dalam satu kitab, tidak terpisah antara satu dengan yang lain, karena satu dengan yang lain saling membutuhkan. Hakada. Akhirnya ketika mulai lahan di dalam akhir kalimat, jelas itu ya. Karena apa? Karena bertemunya antara orang Arab dan orang Ajam, berkumpulnya antara orang Arab dan orang Ajam, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa? Bilal dari mana? Dari Habasyah. Jelas itu ya. Salman dari Faris. Jelas itu ya. Jadi di sana mulai sudah ada daripada lahan. Bahkan katanya pada suatu hari ada yang lahan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Barakallahu alaihi. Apa kata Nabi SAW? Urshudu akhakum, ajarin saudara kamu ini.
fa innahu gaddalla. Karena dia telah salah. Kalau makna asalnya sesat. Oh, ini saking kerasnya di zaman itu ketika seseorang ada kesalahan di dalam pelontaran daripada kata, daripada lahan di dalam berbicara. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya jatuh ketika membaca lebih baik daripada saya lahan ketika membaca. Maksudnya ketika membaca jatuh di satu lubang lebih baik daripada saya membaca ketika itu terjadi daripada lahan. Wah, kata Ibn Qutaybah mengatakan, kata beliau, sami'a a'rabiyyun muazzinan. Seorang Arabi mendengar salah seorang daripada muazzin. Yaqulu, muazzin tersebut mengatakan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, binasbi Rasul. Jelas itu ya. Dia bilang, waihak, yaf'alu madza? Ya, gimana ini, subhanallah. Kok bisa orang mengucapkan Muhammadan Rasulullah? Jelas itu ya. Harusnya Muhammadan Rasulullah. Wah, kata. Bahkan katanya dakhala a'rabiyyun as-suq. Salah seorang daripada Arabi masuk ke pasar, fasami'ahum yalhanun, mendengar daripada orang-orang A'ajim yalhan di dalam ungkapan mereka. Faqala subhanallah yalhanun wa yarbahun. Subhanallah, mereka padahal di dalam berbicara lahan, tapi kok bisa beruntung dan berhasil di dalam jual beli mereka. Wa nahnu, sedangkan kami la nalhan wa la narbah. Tidak pernah lahan di dalam ungkapan, tetapi kami tidak mempunyai keuntungan sebesar daripada mereka. Wah, kata. Naam. Jadi dalam artian memang di zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah terjadi yang namanya lahan ini, tetapi belum parah. Karena masih banyak daripada Arabi, dan Nabi Muhammad SAW arsyidu akhakum, ajarin sehingga mereka memperbaiki daripada ungkapan mereka, memperbaiki daripada ucapan mereka, memperbaiki daripada harakat akhir kalimat mereka, memperbaiki daripada lahjah mereka dan lain sebagainya. Dalam artian terbendungi pada masa itu. Karena orang Arab masih mendominasi daripada orang-orang A'ajim. Wah, kata. Sampai akhirnya terbuka daripada Futuhatul Islamiyah, terbuka di mana-mana. Dan pada waktu itu karena negeri yang luar biasa indahnya adalah Irak, di sana penuh dengan hijauan. Sedangkan Mekah, Madinah, Hijaz itu adalah daerah yang tandus, jelas itu ya. Kalau Irak, luar biasa, seperti Indonesia lah, pepohonan, asjar, khadarawat dan lain sebagainya. Di sana luar biasa. Akhirnya orang-orang banyak hijrah ke sana, bahkan banyak hijrah ke Irak. Makanya tempat daripada ilmu memang Irak. Apa yang dimaksud dengan Irak? Irak ini luas ya. Yaitulah Basrah sama Kufah. Basrah sama Kufah ini berada di Irak. Jelas itu ya. Jadi mereka banyak pindah ke sana sebab daripada Futuhatul Islamiyah tersebut mulai banyak daripada perkumpulan antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Dan tidak ada yang mendominasi. Mungkin orang-orang yang bukan orang Arab lebih banyak daripada orang Arab pada waktu itu. Jelas itu ya. Karena Islam sudah kemana-mana tersebar. Aiyah. Dan itu terjadi pada zaman khilafah Sayyidina Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajhah. Jelas itu ya. Itu di zaman daripada Sayyidina Ali sudah banyak orang ke Irak itu, ke Kufah dan ke Basrah itu. Hakata. Akhirnya katanya di Basrahnya atau di Kufahnya, di perkotaannya itu banyak sekali terjadi daripada lahan. Beda kalau di Badiahnya, daerah perkampungannya. Mereka masih murni Arabnya, nggak terkumpul dengan satu dengan yang lain. Dan orang-orang Arab ini memang dulunya mereka nggak peduli dengan keadaan bagaimana di luar sana. Nggak peduli. Mereka taunya keadaan mereka. Bahkan disebutkan ketika asril jahili, sebelum Ba'atsah dan setelah Ba'atsah, mereka nggak peduli di luar sana bagaimana. Orang misalnya menikmati kehidupan, hawa dan lain sebagainya. Mereka taunya apa? Mereka menjaga daripada lidah mereka daripada kesalahan. Mereka taunya mengeluarkan daripada syair, insyad, yughannun, mereka berdendang antara satu dengan itu aja yang mereka pikirkan, enggak memikirkan daripada hal-hal yang lain. Makanya setiap setahun sekali itu mereka kalau sudah masuk bulan
Dzulqa'dah di Pasar Uqad mereka mengadakan turnamen di dalam membuat syair. Siapa yang terbaik di sana nanti diadu di sana. Siapa yang penyair, siapa yang bukan, siapa yang ini dan lain sebagainya. Hakata. Bukan mereka enggak ada istilah belajar nahwu, belajar sorof, fi'il, fa'il. Ini sudah sajiyah menurut mereka. Mereka cuma berkompetisi di dalam apa? Syair. Bahkan kalau seandainya mereka adalah keturunan penyair, anaknya bukan penyair, mereka lempar ke bawadi. Sampai tidak mengakui bahwasanya ini bukan anak saya ini, karena dia bukan penyair. Saking kerasnya pada waktu itu. Kami adalah keturunan penyair, dia nggak bisa melontarkan syair, nggak diakuin. Malu mereka, anaknya tidak bisa melontarkan daripada abiyat syairiyah, apalagi kalau lahan. Jelas itu ya. Di dalam kalam nasar, di dalam syair saja mereka apabila tidak bisa membuat, maka dilempar oleh keluarganya ke keluar. Wah kata. Nah, makanya di daerah Bawadi begitulah kehidupan mereka. Mereka tidak peduli bagaimana keadaan di luar sana, tetapi kalau di Basrah sama Kufah itu sudah mulai masuk orang luar dan lain sebagainya. Sampai-sampai Abul Aswad Ad-Du'ali sendiri beliau kecolongan, jelas itu ya. Punya anak perempuan mengatakan ma ahsanus samai. Apa yang terbaik di langit sana? Maka kata Abul Aswad Ad-Du'ali nujumuha, yaitulah bintang-bintangnya. Itulah yang terbaik di sana. Jelas itu ya. Maka kata anaknya, uridu an ata'ajjab, saya pengen ta'ajjub. Sesuatu bahwasanya ini langit sekarang sangat indah. Bukan menanyakan apa yang memperindah daripada langit. Maka kata Abul Aswad Ad-Du'ali, iftahi faki, fathahkanlah atau angkat daripada mulutmu untuk mengatakan bukan ma ahsanus sama'i, tetapi ma ahsanas sama. Jelas itu ya. Difathahkan daripada itu, bukan didommahkan. Hakada. Akhirnya beliau mengadu dan banyak daripada orang-orang Arab pun mengadu kepada Sayyidina Ali. Makanya di sini ada ikhtilaf di di tarikh itu, siapa yang awal kali menciptakan ilmu nahwu di dalam kitab? Apakah Sayyidina Ali, apakah Abul Aswad Ad-Du'ali? Jelas itu ya. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang mu'tamad adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajhah, beliau sibuk mengurus khilafah. Beliau khalifah Ar-Rabi'ah minal khulafa'ir rasyidin. Beliau enggak bisa lagi, sudah sibuk memikirkan takliful kitab dan lain sebagainya. Umurul ummah, perkara umat itu lebih beliau kedepankan. Belum lagi peperangan, belum lagi ini, belum lagi ada khawarij dan lain sebagainya. Beliau sibuk memikirkan itu. Makanya beliau akhirnya mengisyarahkan kepada siapa? Kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu hadan nahu. Buatlah seumpama daripada apa yang engkau telah perbuat ini. Wah kata. Makanya disebutkan bahwasanya yang mu'tamad, karya nahwu pertama kali itu dikarang oleh siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, hadza huwal mu'tamad. Tetapi waktu itu masih ulumul arabiyah namanya. Bukan ilmu nahwu masih. Ilmu nahwu itu setelah Abul Aswad Ad-Du'ali mengambil daripada isyarah siapa? Daripada isyarah Sayyidina Ali tersebut. Jelas itu ya. Bukan karena Sayyidina Ali cuma menyuruh untuk melakukan daripada hal itu, bukan mentasmiyahi. Beda kalau alam sama amr ya. Kalau alam itu adalah tasmiyatus syai' ala ghairihi. Jelas itu ya. Ini alam namanya. Kalau cuma unhu hadzan nahu, maka kitaan bahwasanya itu bukan daripada penamaan. Wah kata. Dan katanya pertama kali didengar lahan di Bawadi, bahkan di Bawadi mulai sudah. Jelas itu ya. Setelah tersebarnya mulai di Bawadi, mungkin orang-orang kota pada refreshing ke Bawadi dan sebagainya. Biasanya orang kota ya, mereka sumpek dengan perkotaan mereka, berangkat ke Bawadi, berangkat ke daerah-daerah terpencil. Dan di situ mulai merusak daripada ungkapan-ungkapan orang Bawadi. Jelas itu ya. Padahal orang Bawadi itu mereka apabila disebutkan Ja'a Zaidin, mereka enggak bisa ngomong Ja'a Zaidin tuh enggak bisa. Hah? Ja'a Zaidun. Jelas itu ya. Enggak bisa mereka bilang Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidin. Paham itu ya? Karena fa'il marfu', mereka enggak bisa ngungkapin seperti itu. Ja'a Zaidun, enggak bisa Ja'a Zaidin. Kalau seandainya mereka mengatakan Ja'a Zaidin pun ala sabilil hikayah. Ajaban li syakhsin yaqulu jaa Zaidin. Gitu dong. Enggak bisa dia bilang jaa Zaidin tanpa hikayah, enggak bisa. Kalau seandainya ada mengatakan jaa Zaidin pun ala sabilil hikayah.
Hakata. Naam. Aiyah, katanya pertama kali terjadi daripada lahan di di Bawadi itu, mereka mengatakan hadhihi asati. Harusnya kan hadhihi asoya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jelas itu ya. Oleh karena itulah, bahkan coba lihat ya. Salah seorang daripada Imamul Lughah dan Imam Qiraah ya. Siapa? Yaitu adalah Abi Amr bin Ala. Abi Amr. Ma'ruf qiraah beliau. Beliau mengatakan, coba beliau ya, lihat, beliau ulama qiraah. Beliau lahir di awal daripada Qarnul Hijri, tahun 100-an beliau lahir. Atau kurang daripada itu. Beliau meninggal antara tahun 157 Hijri atau 154 Hijri atau 152 Hijri. Dalam artian di pertengahan Qarnus Tsani. Beliau meninggal ini. Beliau mengatakan seperti ini. Inna arabiyyatal lati nazalat bihil Qur'an wa takallama biha as-sahabah ghairu arabiyyatina hadhihi. Sesungguhnya bahasa Arab yang diturunkan di sana Al-Qur'an dan bagaimana para sahabat berbicara, muhawarah antara satu dengan yang lain, bukan seperti bahasa Arab yang kita ucapkan sekarang. Ini kapan ini waktunya? Masih di 1,5 abad setelah hijrah. Jelas itu ya. Dalam artian apa? Begitu cepatnya perubahan daripada bahasa. Begitu cepatnya lahan itu masuk di dalam ungkapan daripada orang Arab. Padahal masih di tahun 1,5 abad masih setelah hijrah. Kata beliau, Inna arabiyyatal lati nazalat bihil Qur'an, yang diturunkan di sana Al-Qur'an, wa takallama bihas sahabah, yang para sahabat mereka berbicara, karena beliau di awal garan daripada Hijri masih menemui daripada itu. Kata beliau, ghairu arabiyyatina hadhihi, bukan seperti Arabiyah yang kita ungkapkan sekarang. Apalagi yang sekarang ya. Ini di zaman beliau. Apalagi Arab-Arab daripada bahasa sekarang. Hakata. Sebagaimana disebutkan di dalam Tabagat Fuhulus Syu'ara ya, karya daripada Al-Imam Muhammad bin Salam Al-Jumahi. Wagila, ada yang mengatakan bahwasanya di antara daripada ungkapan yang tersalah di Bawadi, mereka mendengarkan daripada ungkapan hayyi 'alas shalah, hayyi 'alal falah, bukan hayya tapi hayyi 'alas shalah wa hayyi 'alal falah wa hakadha. Maka istilah fa'il, al-fa'ilu marfu' wal maf'ulu mansub dan lain sebagainya itu cuma berada di dalam dada-dada mereka orang Arab, belum ditadwin di dalam kitab-kitab. Akhirnya karena sudah mulai diperlukan, mereka pun mengeluarkan daripada apa yang di dada mereka dan ditadwin di dalam kitab. Tapi kalau kita lihat ya, di dalam tarikh tentang lahan ini, yang menyebabkan lahan siapa? Orang-orang Ajam ya. Tapi orang-orang yang membendungi lahan di dalam bahasa juga orang-orang Ajam. Paham gitu ya? Coba kita lihat imam-imam besar, Sibawayh, orang Ajam. Ibn Jinni, Ajam, bukan daripada orang Arab. Dalam artian mereka yang merusak luar biasa, mereka juga yang membendungi daripada kerusakan tersebut. Wah, kata. Dan awal yang membendung daripada bahasa ini seperti yang kita terangkan, Abul Aswad Ad-Du'ali Basriyin. Jelas itu ya, Basriyin. Adapun Kufah, mereka enggak peduli dengan itu. Awal-awal daripada kerusakan bahasa itu, mereka enggak peduli. Mereka sibuk untuk menyimpan daripada syair-syair yang sebelumnya. Syair-syair jahili dan lain sebagainya, riwayat syair dan lain sebagainya, orang-orang Kufah. Kalau orang Basrah, mereka sangat peduli daripada itu. Dan mereka lah yang menyebutkan daripada gawaid tersebut. Dan Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau daripada Basriyin. Mereka berjalan untuk membendungi daripada bahasa ini selama 1 abad. Kufah belum ikut-ikutan masih. 100 tahun. Setelah itu baru orang-orang Kufah mulai masuk. Ikut handil di dalam apa? Memperbaiki daripada lughah ini. Itu pun kata para ulama, mereka ikut-ikutan cuma karena ada unsur politik di sana. Makanya banyak daripada jidal,
banyak daripada pertengkaran dan lain sebagainya, sehingga mereka bahkan Imam Sibawayh beliau dicurangin sama orang-orang orang-orang Kufah sampai beliau meninggal gara-gara itu. Nah, hakaza. Beliau yang benar, beliau yang disalahkan. Hakaza. Jadi 100 abad pertama orang-orang Basrah doang. 100 abad kedua mereka munafasah antara Basrah sama Kufah. Setelah itu baru dikumpulkan antara pendapat Kufah dan pendapat Basrah menjadi satu kitab. Jelas itu ya. Dan inilah yang mudawan sekarang ini. Setelah itu baru ilmu itu berpindah ke Baghdad. Jadi Baghdad adalah pusat daripada keilmuan pada waktu itu. Mesir apa semua ini akhir-akhir aja. Tapi kalau untuk awal-awal di Baghdad lah terkumpul daripada daripada dua madrasah tersebut menjadi seimbang, dikelola sama orang-orang Baghdad. Uniknya orang-orang Badui seperti yang kita terangkan la yalhanun ya. Tetapi mereka la ya'riful gawaid. Yang yalhan orang-orang yang berada di Irak, tetapi hebatnya mereka mengetahui daripada gawaid. Makanya mereka lah yang mentadwin daripada kitab-kitab tersebut. Hakata. Seperti yang kita terangkan. Kitab nahwu dan sorof itu di awal daripada pembentukan terkumpul di dalam satu kitab. Bahkan kalau kita mutola'ahin daripada kitab Alkitab punya Imam Sibawayh, kitab tajwid masuk di dalam kitab nahwu. Kitab tajwid. Kitab tajwid yang sekarang beredar itu diambil daripada Alkitab punya Imam Sibawayh. Jelas itu ya? Nah, di akhir-akhir inilah terpisah antara tajwid dengan nahwu. Sebagaimana sorof itu terpisah dengan nahwu. Masalah hamas, masalah apa semua Imam Sibawayh yang menerangkan di dalam kitab beliau Alkitab itu. Jangan dikira kitab tajwid itu mustaqil, enggak. Masuk di dalam di dalam gonun daripada nahwu. Hakada. Naam, seperti yang kita terangkan, nahwu dan sorof itu di dalam satu kitab ya. Dan kitab-kitab mutagaddimin rata-rata nahwu duluan baru sorof ya. Kenapa kok seperti itu? Imam Ibn Jinni beliau mengomentari daripada itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kata beliau yang pertama yang kita terangkan tadi, kalau lahan di dalam kalimah itu merubah daripada makna, abtalal makna. Seperti Zaid dirubah jadi Zair, berubah sudah maknanya. Faras dijadikan faraj dan lain sebagainya. Bahkan faraj sama farj beda makna sudah. Hakada. Makanya mereka mentakhir daripada sorof setelah nahwu. Jelas itu ya. Karena kesalahan di dalam nahwu lebih mengkhawatirkan pada waktu itu ketimbang kesalahan di dalam sorof. Namun kalau kita perbandingkan ini antara sorof sama nahwu, yang mana yang lebih sulit? Sorof lebih sulit daripada nahwu. Sorof lebih sulit daripada nahwu. Jelas itu ya. Karena apa? Setiap daripada taghyirul kalimat, tasriful kalimat, merubah daripada makna, jelas itu ya. Bahkan banyak daripada ahwalus sorfi yang itu yatawaggaf 'alas sama'. Jelas itu ya, yatawaggaf 'alas sama'. Adapun yang mudawwan sekarang itu kebanyakannya sudah giyasi. Kalau seandainya ada harf halaq maka giyasinya seperti ini. Kalau seandainya mudha'af maka giyasinya seperti ini dan lain sebagainya. Jelas itu ya. Itu yang kita pelajari itu cuma yang giyasinya doang. Oh gitu ya. Nanti ada disebutkan daripada yang sama'i. Oleh karena itulah, karena katanya sorof itu lebih sulit daripada nahwu, walaupun pembahasan nahwu lebih luas. Paham ya? Pembahasan nahwu luas. Jelas itu ya, berapa kitab tentang nahwu. Dari satu kitab dengan yang lain. Tetapi kalau masalah sulitnya lebih sulit daripada ilmu sorof. Bahkan kata mereka, inilah penyebab kenapa sorof di belakang didahulukan dengan kitab nahwu dulu. Dan karena sebab inilah kitab sorof itu sedikit. Mana banyaknya kitab sorof sama kitab nahwu? Jauh kitab nahwu lebih banyak. Karena sampai-sampai jangankan orang awam, ulama banyak yang bosan dengan sorof. Jelas itu ya. Ulama banyak yang bosan dengan sorof. Karena apa? Sulit sorof ini. Belum lagi yang dibicarakan apa? Satu kalimat yang dibicarakan. Kalau nahwu masih 2 kalimat, 3 kalimat, di sana ada makna. Jelas itu ya. Makna antara satu dengan yang lain mengeluarkan makna yang lain.
Kalau ini apa? Maknanya seperti itu. Baku sudah maknanya. Hakata. Paling yuhtamal ma'anin, ada beberapa makna gitu doang. Tapi antara perubahan makna gara-gara perpindahan itu nggak ada. Makanya kata Ibn Jinni, inna ilmu sorfi ilmun su'bun. Ilmu sorf itu, ini Ibn Jinni ini. Ilmu yang sulit. Jelas itu ya. Sampai-sampai ulama banyak mereka yang bosan dengan ilmu sorf dan tidak memedulikan daripada ilmu sorf. Jelas itu ya. Makanya oleh karena itulah tidak banyak daripada apa? Kitab yang menerangkan daripada ilmu sorf. Hakada. Dan katanya ulama yang paling alim di dalam sorf Ibn Jinni ini. Bahkan beliau banyak daripada ulama-ulama terdahulu beliau bilang, oh ini enggak alim ini di dalam ilmu sorf ini. Dhaif di dalam ilmu sorf. Dhaif padahal ulama-ulama besar. Maka kata Imam Suyuti, maksud beliau dhaif padahal itu ulama besar, dhaif bin nisbah lahu. Dhaif bin nisbah lahu, bukan bin nisbah lana. Bin nisbah lana mana kata Imam Suyuti rahimahullah subhanahu wa taala. Nah, ulama yang mendahulukan daripada kitab sorof atas kitab nahu itu cuma dua doang. Yang pertama itulah Abi Hayyan. Ya. Yang kedua itu adalah Imam As-Sakaki. Dua doang. Ya. Selainnya, lihat aja. Kitabnya Sibawayh, sorof nahu dulu baru sorof. Ibn Malik, Alfiyah apa? Nahu sorof. Jam'ul Jawami' yang disyarahkan Hamhul Hawami' punya Imam Suyuti. Nahu sorof. Dan lain sebagainya daripada kitab-kitab nahu itu menerangkan daripada nahu sorof, kecuali dua ini ulama. Imam As-Sakaki di dalam kitab beliau Miftahul Ulum itu beliau sorof dulu baru nahu. Dan juga Imam Abi Hayyan di dalam kitab Irtisyafud Darb. Kitab Irtisyafud Darb. Di situ beliau menerangkan sorof dulu baru nahu. Jelas itu ya? Aiyah. Maka kata para ulama seakan-akan Imam Abu Hayyan dan Al-Imam As-Sakaki beliau tidak memedulikan daripada orang yang mau membacanya. Bahkan beliau ketika menerangkan daripada ilmu sorof banyak daripada istitradat yang bikin orang bahkan lupa daripada apa yang beliau ungkapkan di awal. Jelas itu ya. Seakan-akan beliau apa? Mengatakan saya tidak peduli dengan kalian yang tidak mau belajar sungguh-sungguh. Ini kitab saya bikin cuma bagi orang-orang yang mau istifadah. Jelas itu ya. Sudah ilmu sorof sulit, beliau dulukan. Jelas itu. Terus apa lagi? Sudah beliau dulukan, beliau bikin sulit lagi ibarahnya. Jelas itu ya. Biar tidak ada yang membaca kitab saya kecuali orang-orang yang mau belajar benar-benar. Naam. Ayo. Akhirnya gak ada yang baca akhirnya. Naam. Adapun awal daripada ulama yang memisahkan antara kitab sorof dan nahu yaitu adalah Abi Utsman Al-Mazini. Jelas itu ya. Ini yang awal kali memisahkan antara ilmu sorof dan nahu. Sebelumnya ngumpul antara ilmu nahu dan sorof. Jelas itu ya. Murid daripada Imam Akhfash. Di sini perlu diingat, Imam Akhfash itu ada 3. Jelas itu ya. Imam Akhfash Al-Akbar, Akhfash Al-Awsat dan Akhfash Al-Asghar. Yang pertama, Akhfash Al-Akbar, yaitulah gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh, beliau punya guru siapa? Akhfash ya. Siapa nama beliau? Abdul Hamid bin Abdul Majid. Yang mana Abdul Hamid bin Abdul Majid ini belajar sama Abi Amr. Abi Amr, sekarang kan qiraah beliau terkenal ya. Beliau adalah lughawi al-kabir. Ulama lughah yang sangat luar biasa hebat. Yang kedua, Al-Awsat ini, Akhfash Al-Awsat. Yaitu adalah Sa'id bin Mas'adah. Nah, ketika diitlaqkan di dalam kitab-kitab nahwu, Akhfash ini maksudnya, Akhfash Al-Awsat. Jelas itu ya? Akhfash Al-Awsat. Siapa? Yaitu adalah Sa'id bin Mas'adah. Beliau ini murid daripada Imam Sibawayh. Makanya jangan bingung, murid Imam Sibawayh Akhfash. Guru Imam Sibawayh Akhfash. Jadi apa? Kalau kita lihat, Galahul Akhfash di dalam kitab nahwu apa? Yang dimaksud dengan Akhfash Al-Awsat ini. Naam. Aiyah. Yang terakhir Akhfash Al-Asghar, yaitu Ali bin Sulaiman, murid daripada Imam Al-Mubarrid. Ma'ruf ya, Imam Mubarrid. Imam Mubarrid ini beliau selalu ada permasalahan dengan Imam Sa'lab ya. Imam Sa'lab katanya aksar syawahidan wal Imamul Mubarrid afsah kalaman.
Kalau kita lihat secara fasih ungkapan, oh nggak ada lawan, sudah siapa? Imam Mubarrid ini. Tapi untuk syawahid paling banyak siapa? Sa'lab. Oleh karena itulah banyak orang yang mendahulukan Imam Mubarrid daripada Imam Sa'lab karena beliau fasih. Tapi banyak daripada ulama yang mentakdim daripada Sa'lab karena apa? Beliau yang banyak menghafal daripada syawahid. Karena syawahid ini yang kita perlukan untuk generasi ke depan. Jelas itu ya. Kalau salah tinggal dibenerin, syawahidnya seperti ini. Jelas itu ya. Tapi kalau cuma menghafal daripada ungkapan yang fasih, ini diantara daripada ungkapan yang lam yustashhad bihi lagi sudah. Jelas itu ya. Dan apakan lagi masalah fasih ataukah tidak, itu bisa dipelajari, bisa bisa digali ilmu tersebut. Wah kata. Di sini perlu diingat. Mau di dalam kitab fikih, jelas itu ya, ataupun di dalam kitab lughah. Seperti kita bermazhab Imam Syafi'i, atau orang yang bermazhab Imam Abu Hanifah, atau yang bermazhab daripada Imam Malik ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, mereka para mujtahidin bukan yang membikin syariah. Jelas itu ya. Bukan mereka yang membuat syariat. Tetapi mereka adalah ulama yang mentafsirkan daripada syariah. Yang menyampaikan maklumat syariah kepada kita. Kita nggak mempunyai daripada dasar ilmu yang kokoh. Kalau kita langsung istimbat dengan Al-Quran dan ahadis, maka bisa dipastikan salah. Bukan cuma dikatakan banyak salahnya daripada benarnya. Bisa dipastikan salah. Jelas itu ya, kalau kita. Terus apa? Kita, orang-orang yang awam, mengambil daripada mereka maklumat yang memahamkan terhadap kita daripada syariah tersebut. Mafhum itu ya? Inilah tugas daripada Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Mafhum ini? Jelas. Bukan mereka yang mentasyrih. Tasyrih dari mana? Minallah. Ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu ya? Bukan Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i, beliau adalah orang yang menyampaikan maklumat yang benar kepada kita. Imam Abu Hanifah yang menyampaikan maklumat yang benar kepada orang-orang yang mengikuti daripada mazhab beliau. Hakada. Jelas itu ya? Bukan beliau yang mentasyrih. Apapun daripada kitab yang ada sekarang, ini adalah hasil daripada ijtihad mereka untuk memaham daripada Al-Quran dengan kuatnya daripada fondasi ilmu yang mereka miliki. Mafhum itu? Ini di dalam apa? Fikih sebagai contoh ya. Begitulah juga di dalam nahwu. Al-Imam Sibawayh, bukan beliau yang bikin nahwu. Siapa lagi? Imam Ibn Malik, bukan beliau yang bikin nahwu. Imam Ibn Hisham, bukan beliau yang bikin nahwu. Bukan itu semua. Mereka adalah ulama-ulama yang menyampaikan kepada kita maklumat daripada orang-orang yang yuhtajju bihi, sehingga mereka dari syawahid ulama mutagaddimin syair-syair terdahulu ataupun kalam nasr di zaman yang yuhtajju bihi, beliau bikin akhirnya gawaid yang akhirnya sampai ke ke masa kita ini. Makanya kalau orang bilang apa syahidnya? Oh, kama qala Ibn Malik fil Alfiyah, itu bukan syahid itu. Jelas itu ya? Bukan syahid. Syahid itu yaitu adalah kalam-kalam daripada ashabul mu'allaqat dan lain sebagainya. Gifa nabki min dzikra habibi wa manzili ila akhiri, kalam daripada Umrul Qais dan ini yang menjadi syawahid. Makanya kalau kita nanti baca daripada Syuzuruz Zahab, syahidnya dengan kalam daripada mimman yuhtajju bihim. Bukan beliau bilang gala Ibn Malik fil Alfiyah. Naam, ini adalah ilmu. Jelas itu ya? Ini adalah gawaid yang terbentuk daripada syawahid. Tapi kalau dia bilang syahid, salah. Bukan syahid itu. Paham itu ya? Sebagaimana ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Jelas itu ya? Al-Imam Syafi'i mengatakan hukumnya seperti ini. Paham itu ya? Sebenarnya bukan Imam Syafi'i tetapi Imam Syafi'i memaham dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' hukumnya seperti ini. Paham itu ya?
Tetapi majaz lah. Sekarang orang banyak yang mengitlaqkan, oh ini syahid, ini syahid, ini syahid. Apa syahid? Syahid kata para ulama huwa suratun juz'iyyah nusbitu bihal qa'idah. Yang namanya syahid yaitulah surah juz'iyyah. Satu gambaran juz'iyyah, sepotong daripada gambaran nusbitu bihal qa'idah, yang mana kita bisa mengisbatkan daripada qa'idah. Maka al-fa'ilu marfu'un. Ini qa'idah ya. Al-fa'ilu marfu'un. Dari mana al-fa'ilu marfu'un diambil? Daripada syahid yang mana itu adalah surah juz'iyah. Ya, ya. Diambil akhirnya. Karena syahid adalah juz'u surah juz'iyah nusbitu bihal qa'idah, maka dia adalah dalil dalam lughah. Apa maksud dalil dalam lughah? Di dalam nahwu, di dalam sharaf, ataupun bahkan di dalam ma'ani. Ya, ya. Mau sharaf, mau nahwu ataupun ma'anil lughah. Makanya kita banyak nanti misalnya kata-kata siap. Apa makna siap? Ya, ya. Makna siap misalnya asy-syai' al-malbus, bahkan ada yang mengatakan galab dan lain sebagainya, nanti diambil daripada syawahid daripada orang-orang terdahulu. Wah, kata. Adapun yang jaa zaidun, syahid atau bukan? Bukan syahid itu. Jaa zaidun adalah misal. Misal yuwaddih daripada gawaid. Jelas itu ya. Nah, dari sini kita perlu mengetahui dari mana kurun ataupun abad yang bisa kita ambil daripada ungkapan mereka. Yang mana yang bisa dijadikan syahid, dijadikan dalil, yang bisa diambil hujjah, yang mana tidak. Maka kata para ulama, dan yang bisa diambil syahid enggak semua jahiliyah, tetapi jahiliyah al-akhir fil fatratil akhirah, di masa-masa terakhir, yaitu adalah 150 tahun sebelum Islam. Dari situ doang. 150 tahun sebelum Islam jahiliyahnya. Ini yang dinamakan dengan mukhadram. Mereka lah yang bisa diambil daripada kalam mereka. Di atas itu enggak bisa diambil hujjah. Paham itu? 150 sebelum Islam. Hakadha. Terus lagi. Ini kalau jahiliyah. Kalau syair Islami itu bisa diambil 150 setelah Islam. Ditutup oleh Ibrahim ibn Harmah. Ini penyair ungkapan syahid yang masih bisa diambil hujjah terakhir kali. Setelah beliau nggak ada lagi yang bisa diambil daripada syahid. Siapa awalnya yang mulai tidak bisa diambil daripada syahid? Yaitu adalah Bashar ibn Burd. Ini pertama kali ini. Ini dinamakan Syi'rul Muwallad sudah. Syi'rul Muwallad dimulai dengan siapa? Bashar ibn Burd ini. Bukannya beliau tersalah di dalam mengungkapkan daripada syair beliau atau bahasa beliau. Beliau kuat di dalam bahasa. Tetapi beliau sudah tidak bisa diambil patokan dengan sebab habisnya masa yuhtaju bihi. Padahal beliau ahli dalam syair dan lain sebagainya. Tetapi masa diambil hujjah habis sudah. Apa itu ya? Ungkapan syahid 150 tahun sebelum Islam. 150 tahun setelah Islam. Semua ungkapan yang berada di sini mau bentuknya syair ataupun bentuknya nasr, semua jadi hujjah. Mafhum? Mau bentuknya nasr maupun bentuknya apa namanya? Syair. Fakalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah. Ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq hujjah. Ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab hujjah. Jelas itu ya? Ungkapan Abdullah bin Mas'ud hujjah. Ungkapan Abdullah bin Abbas hujjah. Mau yang berbentuk syair ataupun tidak. Ungkapan Sayyidah Aisyah hujjah. Enggak, mereka enggak ada yang lahan. Enggak ada yang lahan. Jelas itu ya? Semua hujjah. Al-Quran, apakan lagi? Itu adalah hujjah. Mafhum itu ya? Al-Quran hujjah. Makanya di antara tamayyuznya Ibn Hisham dari yang lain, beliau di dalam kitab beliau Ghatrun Nada ataupun Syuduruz Zahab ataupun Mughnil Labib, syahid beliau yaitu adalah Al-Quran, baru beliau menyebutkan daripada syahid-syahid yang lain. Kalau ada Al-Quran, beliau kedepankan daripada Al-Quran ketimbang yang lain. Hakadha Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Karena apa? Karena Al-Quran hujjah. Mafhum itu ya? Naam. Al-Quran
misalnya dia tidak percaya bahwasanya itu kalamullah, kalamil bashar. Jelas itu ya? Gak jadi masalah. Arabi apa bukan? Kalau dia tidak mempercayai bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, tetapi itu adalah kalau seandainya dibikin sama Nabi Muhammad SAW, seandainya, atau dibikin sama orang-orang di sekeliling Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak bisa dibikinin sama mereka, tetap dibikinin sama orang yang di asril hujjah. Hujjah, jelas itu ya. Itu pun kalau seandainya tidak mempercayai. Pastinya muslimin mempercayai, bahkan orang kafir tidak ada yang mengingkari bahwasanya itu kalamullah subhanahu wa ta'ala, kecuali dia enggak percaya Tuhan. Kalau itu kalamullah, semua muttafaq alaih. Jelas itu ya. Paling disebabkan amrin aridi, misalnya dia tidak percaya dengan nabi dan lain sebagainya. Tetapi ungkapan Al-Qur'an tidak bisa diingkari bahwasanya itu adalah ungkapan Tuhan. Bayangkan. Syekh Ramadan Al-Buti, beliau luar biasa di dalam beliau menyebutkan ada al-hub fil Quran, ada beliau menyebutkan Nabi Muhammad SAW fil Quran dan lain sebagainya. Kata beliau, para orang-orang jahiliyah, walaupun mereka tidak beriman, mereka tidak ada yang membantah bahwasanya itu adalah Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kata beliau, seorang pujangga saja yang ahli di dalam syair percintaan, dia tidak bakalan bisa membuat syair tentang peperangan. Orang yang ahli di dalam peperangan tidak bakalan bisa membuat syair tentang tentang pengendaliannya di dalam kuda. Orang yang hebat mengendalikan kuda tidak bisa mengungkapkan syair tentang pengendalian di dalam unta. Jelas itu ya? Dalam artian masing-masing mempunyai ranah. Jelas itu ya? Nggak usah jauh-jauh. Orang yang mumarasah di dalam nahwu, alim dalam nahwu, tapi dia nggak belajar fikih, bisa ngomong fikih? Itulah yang sudah sejiyah dalam dirinya. Dan hakadha, hebatnya ilmu, ketika orang mumarasah dengan ilmu tersebut diulang terus sama dia, itu bisa menjadi saliqah bagi dia, bisa mendarah daging sama dia. Ketika sudah mendarah daging ini, nahwi kabir sudah, dia nggak bakalan bisa mengungkapkan kata-kata fikih. Dia kalau masalah nahwu oke. Dia suruh ngomong masalah nahwu 2 jam, 2 hari, 2 malam, nggak berhenti dia. Jelas itu ya? Disuruh ngomong tentang fikih, paling 5 menit sudah. Takban, nggak bisa sudah, nggak bisa. Jelas itu ya, bisa ngomong lagi sudah. Paham itu ya? Orang yang ahli di dalam engineer, mesin, dah mereka kalau masalah mesin, oh di sini, oh kapnya, ini katupnya, oh ini businya, oh ini ringnya, ini pistonnya, ini itu. Oh, Masya Allah, ngomong hadis wala haraj, sudah ngomong nggak ada habisnya. Jelas itu ya. Tapi disuruh ngomong yang lain, oh bagaimana tentang misalnya perikanan, oh nggak tahu sudah perikanan. Jelas itu. Oh, gimana ilmu di dalam gimana perkebunan, bukan ahlinya dia di situ. Dan orang yang mendalami satu ilmu, ya itu sudah dia. Di dalam pikirannya itu aja. Makanya nggak ada istilah orang belajar dalam satu waktu itu alim semua, nggak ada. Pasti ada tahapnya. Ada tahapnya. Ini tahun ini dia menguasai dalam sorof. Nanti tahun depan sudah habis, sudah 2 tahun misalnya dia habiskan, dia sisihkan untuk itu, baru dia mendalami nahwu, baru mendalami fikih. Kalau berbarengan semua, Masya Allah itu luar biasa. Luar biasa itu berarti. Mempunyai kehebatan luar biasa. Nah, pasti memerlukan tahap. Nggak ada yang sekaligus diraup sama dia. Kalau dia misalnya, oh kalau masalah fikih ngomong, Masya Allah, hadis wala haraj. Sorof begitu juga. Lihat aja prosesnya, nggak ada yang dalam satu waktu. Pasti. Dia dalami satu dulu, pindah lagi. Di sini sudah mahir dia baru pindah. Mahir baru pindah. Mahir. Tapi kalau semua dalam satu waktu, oh itu soal. Kembali ke pembicaraan kita. Orang yang ungkapannya tentang percintaan aja, suruh aja ngomong tentang keuangan, buntu otaknya. Karena apa? Seseorang tidak bisa keluar daripada sesuatu yang berada di dalam dadanya dan pikirannya. Ungkapan mulutnya tidak bisa keluar daripada apa yang berada di pikiran sama dadanya. Jelas itu ya. Makanya kalau orang
Duduk sama orang-orang yang suka naik diskotik aja, omongan diskotiknya sudah. Nggak tahu omongan lain sudah dia, itu aja. Dan nggak ada bosan dia, itu aja. Jelas itu ya. Ada anak pondok nggak tahu apa-apa, dengar itu. Paling 5 menit 10 menit dah pikiran lontarkan ke masalah lain sudah. Jelas itu ya. Atau dia minggat dari itu. Nggak bakalan betah. Wah kata. Jelas itu ya. Naam. Ini semua masalah percintaan, peperangan, engineer, nahu, sorof, fikih. Ini masih di dalam kawasan kemampuan manusia. Makhluk, kemampuan makhluk. Ada makhluk yang mempunyai bidang ini, ada makhluk yang mempunyai bidang ini. Berpindah dari satu perasaan ke perasaan makhluk yang lain nggak bisa. Jelas itu ya. Hakada. Apakan lagi dia keluar daripada kemanusiaannya. Keluar daripada kemakhlukannya menjadi khalik, pencipta. Itu tidak bakalan mampu. Pecah dadanya nggak bakalan bisa. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin ila akhiril ayat. Kami menciptakan mereka dari setetes daripada air yang hina. Ayo siapa yang bisa mengungkapin itu? Manusia ngomong. Menghikayahkan bisa, tapi dia ngomong sesungguhnya engkau saya cipta tanpa ada gambaran sebelumnya. Gak bakalan bisa. Makanya orang-orang yang tidak pernah belajar kitab dan lain sebagainya, misalnya orang-orang jahiliyin yang tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca daripada Zabur misalnya dan lain sebagainya, mereka nggak bakalan tahu tentang bagaimana barzakh dan sebagainya, nggak bakalan tahu mereka. Kenapa? Ini adalah di luar togatul basyariyah sudah, di luar kemampuan manusia sudah. Bukan ranah akal, bukan ranah adat, di luar kemampuan manusia. Tidak ada yang tahu daripada perkara barzakh kecuali Sang Khaliq. Atau apa yang dikhabarkan adalah Sang Khaliq. Jelas itu ya. Orang, makanya kalau muslimin paling yang paham tentang surga neraka. Jelas itu ya, tentang barzakh. Ada intigal daripada satu dar ke dar. Atau orang-orang Nasrani, atau orang-orang Yahudi. Tapi kalau yang di luar itu, orang misalnya Buddha yang nggak punya kitab, mereka nggak bakalan tahu. Mereka taunya mungkin kami bakalan dilahirkan lagi. Ini sekarang kami Indonesia mungkin jadi Cina, jadi Korea, jadi ini. Mudah-mudahan saya sekarang terlahir miskin, nanti di masa mendatang menjadi orang kaya. Kayaknya saya pernah lihat ini. Mungkin ini teman saya di itu aja. Karena apa? Mereka tahunya kehidupan yang ada ini sudah. Masalah kelahiran mereka tahu, dilahirkan di dunia. Udah tahunya kelahiran, dilahirkan di dunia. Kelahiran. Wah kata. Makanya tidak ada satupun yang bisa mengungkapkan daripada itu. Maka dari sini semua daripada orang-orang kafir Quraisy pun mereka meyakini bahwasanya itu min kalamillah subhanahu wa ta'ala. Hakada. Itu luar biasanya daripada Al-Qur'an. Aiyah. Naam, sebahagian mereka tidak beristisyhad daripada Al-Qur'an. Sebahagian muslimin mereka tidak menjadikan istisyhad daripada Al-Qur'an. Jelas itu banyak daripada kitab-kitab misalnya tidak beristisyhad daripada Al-Qur'an. Mungkin karena mereka cuma ingin mengagungkan daripada Al-Qur'an. Yaitu apa? Al-Qur'an itu dijadikan sesuatu yang makhdum, kami khidmati. Dengan kalam jahili, dengan syair muhtajju bihi dan lain sebagainya. Bukan merendahkan daripada hujjiyatul Qur'an. Apakah Qur'an ini bisa dijadikan hujjah apa enggak? Tapi apa? Ini Al-Qur'an enggak layak ini dibikin sarana untuk menjadi hujjah. Yang lain yang dijadikan sarana untuk menjadi hujjah daripada Al-Qur'an. Sebahagian memikirkan seperti itu, akhirnya mereka tidak menjadikan syahid daripada Al-Qur'an. Tetapi banyak daripada orang-orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, mereka ingin memisahkan antara Al-Qur'an dengan ilmu. Dan awal daripada kitab yang ditaklif yang mengeluarkan daripada Al-Qur'an daripada syawahid, yaitulah Gamus Al-Munjid itu. Pertama kali itu. Cari aja, enggak ada di sana. Mereka memisahkan karena bukan muslimin yang ini. Jelas itu ya? Enggak mau dia istisyhad daripada Al-Qur'an. Mafhum itu ya? Dia istisyhad itu. Coba kita lihat
Gamus Al-Misbah dan lain sebagainya. Rata-rata itu ada syawahid Qur'aniyah dan lain sebagainya, kitab-kitab gamus-gamus yang muslimin dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Hakada. Makanya kata para ulama, kita mempelajari daripada mu'allaqat, mempelajari daripada nahwu, syawahid. Bahkan kadang kan di dalam syawahid ini ada kata-kata mungkin yang kurang pantas. Wasadrin musyrigil launi ka'an sadyahu huggani dan lain sebagainya. Ini ungkapan yang mungkin tidak pantas. Tetapi bukan ungkapannya, tetapi apa maksud daripada ungkapan tersebut sehingga kita jadikan daripada hujjah untuk daripada mentafsirkan Al-Qur'an dan hadis dan lain-lain. Makanya belajar daripada lughah itu adalah min ma'alimiddin, di antara pelajaran daripada agama. Bukan pelajaran yang mustaqil daripada agama. Orang-orang yang belajar daripada lughah dan lain sebagainya adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka mempertahankan daripada agama. Karena bahasa Arab itu adalah agama. Jelas itu ya. Dengan bahasa Arab kita bisa memaham daripada Al-Qur'an. Wahakadha. Jelas itu ya. Nah. Dari seperti yang kita awal bilang tadi, dari situlah kenapa di dalam Hasyiah Khudari itu disebutkan ta'rif nahwu, ada nahwu yang munfarid anis sarf, ada nahwu yang yashmulus sarf. Karena memang awal-awal terkumpul antara nahwu dan sorof. Setelah itu baru dipisahkan seperti yang diterangkan daripada secara tarikh. Naam, wahakadha. Dan sampailah daripada ilmu nahwu dan ilmu sorof kepada kita semua ini. Tetapi seperti yang kita terangkan, ilmu sorof memang tidak banyak daripada ini. Dan ilmu sorof terbesar yaitu adalah Al-Kafiyah, karangan daripada Ibn Hajib. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Oh iya, kalau mau murajaah masalah tarikh di dalam lughah ini, itulah karangan daripada Al-Imam At-Tantawi, Muhammad At-Tantawi. Nama kitab beliau Nash'atun Nahwi wa Tarikhu Ashharin Nuhah.